Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani. Sekarang saya akan menjelaskan lipid dan metabolisme bagi mata. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monosakarida, digliserida, trigliserida, dan fosfolid. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan dan bertindak sebagai komponen pembangun member sel. Lipid juga digunakan dalam industri kosmetik dan makanan serta dalam teknologi. Nah, di sini ada gambar struktur beberapa lipid umum, yaitu diantaranya kolesterol, asam lemak bebas, trigliserida, dan juga ada fosfolipid. Kedua, kita membahas tentang sifat lipid. Sifat lipid itu dibagi menjadi 8. Salah satunya lipid dapat berupa cairan atau padat non-kristal pada suhu kamar. Lemak dan minyak murni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Lipid adalah molekul organik yang kaya energi. Lipid tidak larut dalam air. Lipid larut dalam pelarut organik seperti alkohol, kloroform, aseton, dan benzena. Tidak ada muatan ionik dalam lipid. Trigliserol padat atau lemak memiliki proporsi asam lemak jenuh yang tinggi, sedangkan trigliserol cair atau minyak memiliki proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Di sini jenis lipid terbagi menjadi 3, yaitu lipid sederhana, lipid majemuk atau kompleks, dan lipid turunan atau sterol. Nah, kita akan menjelaskan tentang lemak dan minyak terlebih dahulu. Lemak dan minyak, kedua jenis senyawa tersebut disebut trigliserol karena merupakan ester yang terdiri dari 3 asam lemak yang bergabung dengan gliserol, alkohol trihidroksi. Perbedaan terletak pada keadaan fisik mereka pada suhu kamar. Biasanya menyebut lipid sebagai lemak jika padat pada suhu 25 Celcius dan minyak jika berupa cairan pada suhu yang sama. Perbedaan titik leleh tersebut mencerminkan perbedaan derajat ketidakjenuhan dari asam lemak penyusunnya. Selanjutnya ada lilin. Lilin ini merupakan ester alkohol rantai panjang, biasanya monohidroksi, dan asam lemak alkohol yang biasanya ditemukan dalam lilin memiliki rantai sepanjang 12-34 atom karbon. Selanjutnya ada lipid majemuk, itu terbagi menjadi 2 lagi, fosfolipid dan glikolipid. Fosfolipid yang menghasilkan asam lemak, gliserol, amino alkohol sphingosine, asam fosfat, dan alkohol yang mengandung nitrogen pada saat hidrolisis. Untuk glikopid yang menghasilkan asam lemak, sphingosine atau gliserol, dan karbohidrat setelah hidrosil. Selanjutnya ada sterol atau lipid turunan. Lipid turunan ini produk hidrosil dari senyawa lipid sederhana dan kompleks disebut lipid turunan, termasuk turunan asam lemak, gliserol, sphingosipin, dan steroid. Adapun fungsi lipid di sini terbagi menjadi 4. Salah satunya menyimpan energi,
Energi berlebih dari makanan yang kita makan dicerna dan dimasukkan ke dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak. Energi yang diperlukan oleh tubuh manusia sebagian besar disediakan oleh karbohidrat dan lemak. Glukosa disimpan dalam tubuh sebagai glikogen, sementara glikogen menyediakan sumber energi yang siap pakai. Lipid terutama berfungsi sebagai cadangan energi. Untuk selanjutnya mengatur dan memberi sinyal. Ini salah satu contohnya asam lemak esensial omega 3 dan omega 6 membantu mengatur kolesterol dan pembekuan darah serta mengontrol peradangan pada persendian, jaringan dan aliran darah. Selanjutnya mengisolasi dan melindungi. Satu contoh dari mengisolasi dan melindungi ini adalah pernahkah kita menyadari bahwa hingga 30% dari berat badan terdiri dari jaringan lemak. Nah, beberapa di antaranya terdiri dari lemak visceral atau jaringan adiposa yang mengelilingi organ vital seperti jantung, ginjal, dan hati. Selanjutnya, membantu pencernaan dan meningkatkan ketersediaan hayati. Contohnya ini lemak makanan dalam makanan yang kita makan terurai di sistem pencernaan kita dan memulai pengangkatan zat gizi mikro yang berharga dan membawa nutrisi yang larut dalam lemak melalui proses pencernaan, penyerapan usus meningkat. Selanjutnya kita akan membahas metabolisme lipid. Sumber lipid dalam makanan utama bagi manusia dan hewan lainnya adalah trigliserida, sterol, dan membran fosfolipid hewani dan nabati. Nah, proses metabolisme lipid ini mensintesis dan mendegradasi cadangan lipid dan menghasilkan karakteristik lipid struktural dan fungsional dalam jaringan individu. Nah, untuk metabolisme itu terbagi menjadi dua, biosintesis dan degradasi. Untuk biosintesis pada hewan, bila ada kelebihan asupan karbohidrat, kelebihan karbohidrat diubah menjadi trigliserida. Ini melibatkan sintesis asam lemak dari astelit-CoA dan estrifikasi asam lemak dalam proses trigliserida, suatu proses yang disebut lipogenesis. Untuk selanjutnya, degradasi. Oksidasi beta adalah proses metabolisme ketika asam lemak dipecah dalam mitokondria atau peroksikom untuk menghasilkan astelit-CoA. Nah, ini ada contoh gambar metabolisme. Bisa kalian lihat sendiri di gambar ini ya. Nah, sekarang kita memasuki metabolisme lipid bagi mata. Menurut Stephen Jeffrisper, di tahun 2010, metabolisme lipid pada mata belum pernah dibahas secara utuh dalam sebuah teks ilmiah, hanya sebagai subtopik dari topik-topik besar terkait dengannya. Kata kunci untuk memahami lipid pada mata adalah retina, lensa, dan kornea, yang merupakan tiga bagian utama dari mata yang bekerja sama menghadirkan foto cahaya ke mata, memfokuskannya secara tepat pada retina dan mengubah energi dikandung menjadi signal elektrokimiawi yang ditransfer ke otak, di mana pada akhirnya ketiga bagian ini memproses gambar visual yang koheren. Di sini ada bagian-bagian lipid pada mata, contohnya ada di kornea atau anterior chamber, lensa mata, tear films, lipid layer, aqueous, dan sebagainya.
Dikutip dari Burman R.W. Stern, M.A., fungsi kedua lapisan air mata yaitu menjadi pelumas secara terus-menerus sehingga membantu menjaga kenyamanan permukaan. Fungsi selanjutnya yaitu melindungi permukaan okular dari lingkungan luar dan infeksi. Lapisan mata ini mengalami perubahan temperatur, kelembaban, serta terpapar oleh angin, sinar ultraviolet, alergen, dan iritan. Di sini kita membahas lipid pada kornea. Kornea adalah jendela mata dan memiliki dua fungsi, yaitu melindungi bagian okular dan merefraksikan cahaya. Jaringan kornea memiliki 3 lapisan, yaitu epithelium, stroma, dan descemet membran yang terletak di antara stroma dan di endolium. Kornea manusia mengandung sekitar 34% lipid total, terutama lipid netral seperti kolesterol, kolesterol ester, dan trigliserida. Dan memiliki banyak gangliosides sekitar 10%, sphingolipid sekitar 24%. Kandungan asam lemaknya terutama asam oleik, asam oalmitik, dan asam stearat. Metabolisme lipid pada mata. Lensa merupakan komponen vital dari mata yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya sehingga membentuk bayangan yang jelas pada retina. Fungsi lensa ini menjadi media optik sangat dipengaruhi oleh transparansi dan indeks refraksi lensa. Jalur metabolisme pada sel-sel di jaringan termasuk sel-sel pada jaringan mata bergantung pada peran dan kebutuhan energi pada jaringan tersebut. Dalam kasus khusus terdapat kasus diabetes merupakan kelainan metabolik pada pengambilan glukosa ke dalam sel yang berpengaruh tidak hanya terhadap metabolisme karbohidrat tetapi juga terhadap metabolisme protein dan lemak. Pengaruh utamanya tentu saja terjadi pada pembuluh darah otak, mata, ginjal, serta anggota tubuh lainnya. Pada mata, pengaruh dapat terjadi pada retina, lensa, dan kornea. Pada diabetes dapat terjadi kebutaan, kelemahan penglihatan, atau pembentukan katarak. Tujuan dari proses metabolisme lensa adalah menjaga transparansi lensa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini protein lensa tidak mengalami regenerasi namun mengalami modifikasi. Proses ini membuat protein akan berakumulasi di dalam lensa. Protease juga akan memecah polipeptida menjadi potongan hasil sehingga menyebabkan degradasi protein, sintesis protein, dan lipid terjadi pada epitel dan korteks merifel. Nah, ini contoh sedikit metabolisme lipid ya teman-teman, bisa kalian lihat di gambarnya. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian, dan kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang paham dengan penjelasan saya, bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih.